Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kyonghi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Biarlah dengan segenap hati kita mengangkat setiap pujian dan penyembahan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah
yang baru hari ini Tuhan. Jamah kami, lawan kami Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan Roh-Mu untuk melawan dan menjamah kami. Curahkan Roh-Mu untuk memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan jiwa dan roh kami hari ini. Biarkan pengurapan Tuhan di atas seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Hari ini tidak ada yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Tidak ada yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Kami pulang dengan sukacita. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami mau pulang Tuhan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami tidak mau datang dengan sama. Kami mau pulang dengan sesuatu yang berubah, dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Hanya lawatan Roh Kuduslah memungkinkan kami untuk mengalaminya. Sekali lagi, ruangan ini Tuhan penuh dengan Roh. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Lawan kami, tenggelamkan kami, supaya kami mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Gyeonggi buat semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita kita memuji Tuhan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengagungkan Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Udah kami Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya, semuanya yang
kasih kondisi yang lebih baik lagi Tuhan. Kalau itu semua melewati kesulitan-kesulitan, disiplin-disiplin ya Tuhan. Kalau ada hal-hal, kebiasaan-kebiasaan yang akan Engkau ubah dan itu akan sulit bagi kami Tuhan. Pagi ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pemikiran kami, seluruh perasaan kami, seluruh keinginan kami padamu Tuhan, supaya Engkau Roh Kudus dan kuasa-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk ruangan ini, terima kasih untuk waktu yang indah ini, terima kasih karena Engkau satukan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Hamba-Mu akan berbicara Tuhan, menyampaikan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu butuh urapan daripada-Mu. Hamba butuh kuasa-Mu Tuhan. Hamba butuh juga urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang akan menolong kami Tuhan, menolong kami sepanjang firman Tuhan diberitakan bagi Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin, amin. Beri tepuk tangan kepada saudara. Tuhan, boleh kasih tempat duduk sedikit karena masih Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan kumpulkan kita di tempat ini. Saya jadi sedikit grogi karena biasanya nggak penuh seperti ini, tetapi saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita semua masing-masing, karena Tuhan berbicara kepada saya lewat firman-Nya. Tuhan sangat luar biasa. Firman itu saya melihat sesuatu yang saya ikut Tuhan dari umur 3 tahun. 3 tahun saya udah dibawa ke gereja saudara. Saya udah masuk sekolah minggu, saya udah mulai dengar firman Tuhan. Umur saya baru 3 tahun. Tapi kalau Tuhan mau bukakan lebih dalam lagi, beberapa minggu ini saya melihat firman Tuhan Alkitab ini dengan satu sudut pandang yang berbeda, satu dimensi yang baru ketika saya melihat firman Tuhan, ketika saya mengerti firman Tuhan. Dan saya bagikan di esensi walaupun belum tuntas, dan saya mau bagikan pada hari ini juga kepada saudara-saudari sekalian. Saya berharap Roh Kudus akan menolong kita. Saya tidak mau panjang-panjang karena tenang saudara, satu lembar aja, nggak banyak-banyak dan nggak padat ya. Firman Tuhan tetap dalam tema bulan Februari di Gereja Sidang Jemaat Allah di Pagarsi ini, yaitu tentang real experience, bahasa Inggris ya, real experience, pengalaman yang nyata gitu ya. Saya mau tanya, tadi malam siapa yang makan, kalau orang Tionghoa itu kumpul tadi malam ya, terus makan gitu ya, makan sekeluarga gitu ya. Siapa yang masih ingat? Atau saya emang nggak makan nggak apa-apa. Siapa yang masih ingat kemarin makan apa? Sama dong. Oke, masih ingat rasanya seperti apa? Masih ingat rasanya, masih ingat suasana waktu makan bareng-bareng sama keluarga. Nah itu adalah pengalaman-pengalaman ketika kita masih ingat itu. Saya merasa itulah pengalaman yang nyata. Ketika kita sudah lupa pernah ngalamin nggak gitu ya. Jadi saya mau kita mengerti bahwa pengalaman yang nyata adalah pengalaman yang kita ingat membekas di dalam diri kita. Tetapi pengalaman itu, pengalaman nyata itu akan masuk kepada tingkat yang lebih tinggi lagi ketika pengalaman nyata itu mengubah kehidupan kita. Ya, ketika pengalaman itu mengubah kehidupan kita, itu nyata banget ya. Nah, ada salah satu dulu ya, karena udah meninggal si orang itu ya. Teman saya itu ke Bali, saya nggak ikutan pada waktu itu, tapi ceritanya itu luar biasa. Dan dia cerita sendiri sama saya. Ngomongnya pakai Sundanya, aduh Chris, pakai Sunda dia bilang, ngomongnya kayak gini. Wah katanya itu pengalaman saya, karena gini, dia makan, habis makan sama teman-temannya, kemudian ada durian, dia makan durian, habis makan durian dia berenang, keluar dari berenang dia bilang saya kayak mau mati. Nah itu pengalamannya nyata buat dia. Kenapa? Karena dia punya darah tinggi sebetulnya. Kan
kolesterol tinggi gitu ya. Tapi mungkin karena masih muda waktu itu ya, dan sudah dipanggil Tuhan saat ini ya. Tapi saya ingat sekali pengalaman nyata. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami pengalaman nyata yang mengubah kehidupan saudara, yang mengubah saudara menjadi berubah. Saya punya pengalaman nyata saudara. Saya makan makanan yang saya tahu ketika saya ingat, tapi saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Waktu saya makan itu saya ingat, ini kayaknya kotor nih gitu ya. Tapi saya tetap makan karena enak. Ya. Kemudian 2 hari kemudian yang lain di rumah saya tuh spontan ya, yang kemudian besoknya langsung sakit perut. Saya 2 hari kemudian, tetapi karena saya punya darah diabetes saya, gula saya lagi tinggi, kolesterol saya lagi tinggi. Jadi ketika yang kotor itu masuk, itu bukan main. Saya sampai pingsan dan pingsan, kemudian darah tekanan darah saya bawahnya itu udah 40 sekian gitu ya. Udah ngeri, semua orang udah takut di infus dan segala, bawa ke rumah sakit. Sampai saya di rumah sakit 3-4 hari gitu, saya lupa ya, keluar uang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, saya masih puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena pengalaman yang nyata itu mengubah cara makan saya, mengubah diet saya, mengubah cara hidup saya menjadi lebih sehat. Nah, saudara-saudari sekalian, pengalaman nyata apa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengubah kehidupan kita? Kita sudah mengalami pengalaman nyata apa? Saudara-saudari sekalian, saya percaya ketika ibu bapak ada di dalam tempat ini, datang hari ini hari Minggu, walaupun buat kita orang Tionghoa kemarin itu hari besar gitu ya, dan ini hari kedua gitu ya. Zaman dulu saya ingat hari kedua masih jalan keliling dibawa sama papa saya itu, sama mama saya ke rumah saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara menyempatkan diri datang di dalam rumah Tuhan. Kenapa saudara-saudari yang lain mungkin libur ini, tapi tetap ada di dalam rumah Tuhan? Karena saudara merasa saya sudah mengalami pengalaman nyata. Pengalaman nyata apa? Diselamatkan. Mulai dengan apa? Mulai dengan dibenarkan. Sebelum dibenarkan, gimana caranya dibenarkan? Saudara punya iman bahwa dosa-dosa saudara diampuni, betul? Ya. Ketika kasih Tuhan menyentuh, saya suka berdoa saudara. Kemarin saya berdoa untuk orang yang sebulan yang lalu saya berdoa untuk seorang ibu yang ketika saya berdoa, ibu itu bukan dia belum percaya atau dia sudah percaya, saya nggak tahu ya. Tetapi ketika dia sakit itu dia menjadi seseorang yang berbeda gitu ya. Saya bilang seorang yang berbeda. Ketika saya berdoa hanya minta kasih Tuhan menyentuh hatinya. Karena ketika kasih Tuhan menyentuh hatinya, saudara-saudara jangan aneh, jangan juga nggak perlu ditahan. Wah, karena saya lagi kecil itu diajarin anak laki-laki itu nggak boleh nangis. Ya, mungkin beberapa bapak-bapak di sini diajarin gitu ya. Apaan kamu lelaki? Kemana nangis lelaki? Karena merasa menangis itu satu kelemahan. Tetapi ketika Tuhan menyentuh hati kita dengan kasih-Nya, ketika Tuhan menyentuh cara pikir kita sehingga kita tahu bahwa kita adalah manusia yang kecil, manusia yang berdosa, manusia yang tidak ada harganya, manusia yang sudah mungkin kita tahu bahwa begitu bobroknya kita, atau kita tahu bahwa kita tuh tidak memegang hari esok kita. Kita nggak tahu besok ada apa, dan seringkali kita jadi sombong. Kita sombong, tenang besok bisa gini gitu. Padahal kita nggak pernah tahu besok kita bisa apa. Nah, dan ketika Tuhan sadarkan itu dengan kasih-Nya, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau walaupun engkau sombong. Aku mengasihi engkau walaupun engkau tidak berdaya. Ketika engkau tidak berdaya, aku lebih mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau ketika engkau berdosa sekalipun. Walaupun Tuhan tidak bisa bergaul dengan dosa, Tuhan tidak bisa dekat dengan dosa. Kita tahu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Hakikat dirinya sendiri adalah kasih. Dia nggak bisa bilang bahwa Dia tidak kasih karena Dia sendiri adalah kasih. Dia nggak bisa deny, dia nggak bisa mencoba tidak mengaku atau mencoba menolak itu. Nggak bisa karena Dia sendiri adalah kasih. Sebab itu kasih-Nya melimpah untuk kita, dan itu adalah pengalamannya tuh saudara. Kalau saudara saat
saudara saya sekalian menjadi pengikut Kristus adalah sebuah pengalaman nyata, mengalami sentuhan kasih, pengampunan dari Tuhan. Ya, sama manusia aja kita butuh pengampunan kan ya. Ketika seorang yang kita sakiti, mungkin itu ibu kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, pasangan kita atau teman kita, dan kita bilang, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Dan ketika orang itu dengan sincere, dengan hati yang sungguh-sungguh bilang nggak apa-apa, dan memang nggak apa-apa, itu rasanya plong, betul? Rasanya plong ketika kita minta ampun sama Tuhan. Kasihnya yang menyentuh kita, kasihnya yang nyata. Kasih Tuhan itu nyata, saudara, nyata. Setiap hari, makanya kita harus alami experience itu, alami itu setiap hari. Jangan tiada hari tanpa kasih Tuhan. Tiada hari tanpa sentuhan kasih itu. Tiada hari tanpa kita mengalami apa yang namanya diampuni, apa namanya dikasihi. Dan kalau saudara masuk ke dalam ke dalam hubungan yang lebih erat lagi sama Tuhan, yang lebih intim lagi sama Tuhan, roh kita, jiwa kita bisa merasakan apa artinya, apa rasanya pengalaman seperti dipeluk sama Tuhan. Oh, luar biasa. Itu nyata banget ya. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma 10 ayat 17. Ada mungkin di antara kita yang udah lupa pengalaman ini. Saya mau ajak kita membaca bersama-sama. Jadi, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita yang akan melihat, mengalami pernyataan ini. Iman kita akan membawa kita ke dalam pengalaman yang nyata, diampuni sama Tuhan, dibenarkan sama Tuhan. Dalam proses saya belajar tentang proses diselamatkan. Seringkali kita pikir diselamatkan itu terima Tuhan Yesus, mengaku sebagai juru selamat, terus minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Stop di situ. Oh ya. Tante Ruth, Pak Kennedy cerita tentang mengerjakan keselamatan. Oh ya. Saya harus berdoa setiap hari, saya harus baca Alkitab setiap hari. Bukan, saudara, bukan cuma sekedar itu. Tetapi lebih lagi, bahwa prosesnya itu adalah kita diangkat anak, saudara. Sejak kita dari orang yang bukan apa-apa. Jangan pikir kita tuh punya apa, nggak ada di depan Tuhan. Tapi Tuhan angkat kita jadi anaknya. Yohanes 1 ayat 15 bilang, jadi anaknya, sampai kita punya keberanian untuk bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bisa nyanyi, bisa bilang, dalam doa kita panggil dia Bapa. Tidak ada agama di dunia ini yang panggil Tuhannya Bapa. Tidak ada. Tidak ada keyakinan, tidak ada iman kecuali iman seorang Kristen yang panggil Tuhannya seorang Bapa. Amen. Luar biasa itu. Kenapa? Karena ini proses keselamatan kita, diangkat jadi anak. Artinya apa? Kalau saudara jadi anak saya, kalau saya mati, semua kepunyaan saya itu dibagiin kepada anak-anak saya, betul? Kalau engkau bukan anak, ya peduli gitu ya, betul? Nah, artinya ke Tuhan ada Tuhan, apa yang Tuhan punya. Sekarang anak saya, rumah saya, dia kemana aja dia masuk. Coba saudara bertamu, berani nggak masuk ke dalam kamar saya? Berani nggak buka laci saya? Nggak berani. Anak saya berani nggak? Berani. Jadi ketika kita jadi anak-anak Tuhan, kita diberi hak, diberi keberanian untuk sampai di tahta hadirat Tuhan. Luar biasa. Tahta hadirat Tuhan artinya Tuhan ada. Kalau Tuhan ada artinya apa? Kuasanya ada, kasihnya ada, kekudusannya ada, kemuliaannya ada, anugerahnya ada. Apalagi saudara. Makanya ada nyanyian, Tuhan itu cukup bagiku. Ya, God is enough for me. Kenapa? Ketika kita jadi anak Tuhan, semua kita butuh. Nah, masalahnya, kok saya nggak ngalamin itu ya? Kok apa yang dikatakan di dalam firman itu tidak saya alami secara nyata dalam kehidupan saya? Itu kan? Pasti bertanya, gimana sih caranya bisa ngalamin? Saya sedang belajar. Saya terus belajar, setiap hari belajar. Setiap hari minta Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya tahu.
seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu sedikit rahasianya karena saya bilang saya masih belajar. Artinya kita mau sama-sama alami ini secara nyata. Nah, saudara, nah anak-anak dapat angpau? Siapa yang dapat angpau? Angpaunya banyak nggak? Terus sudah mulai pikir nggak? Nanti kalau angpau saya dapat angpaunya segini, saya mau beli ini. Ada nggak? Dulu lagi saya kecil saya pikir, wah, waktu saya udah mulai tahu ya, wah kayaknya dapat angpau segini nih. Mau diapain? Ditabung. Karena nggak cukup beli ini. Nanti kalau udah ini, nanti beli ini, gitu kan? Oke. Nah, saudara, mungkin saudara atau ibu-ibu, bapak-bapak pasti pernah beli. Ibu-ibu paling sering ya. Kita sering beli alat-alat rumah tangga itu. Nah, kalau dapat alat-alat rumah tangga dikasih buku kan, dikasih buklet kecil ya. Dalam buklet kecil disebutnya manual, ya buku manual, ya instruksi katanya, buku instruksi ya. Nah, seringkali karena kita merasa kita udah tahu, ya beli mesin cuci baru, udah nggak usah dilihat bukunya, betul? Udah lihat ada tombol-tombolnya, ada kok, pencet-pencet aja. Padahal di dalam manual book itu, di dalam instruksi itu, ada lebih terperinci, ibu-ibu, betul? Ibu-ibu ada terperinci. Kenapa? Bagaimana merawat. Ya, oke. Mungkin ibu-ibu tahu saya bikin kue di rumah ya. Saya jual lagi kue. Gak usah beli mas, saya nggak usah. Nah, saya bikin roti setiap hari. Setiap 1 minggu ada 1 hari saya bikin roti. Jadi saya punya mixer yang besar, 10 kilo kalau nggak salah. Atau liter, 10 liter. Nah, tiba-tiba pas hari harus bikin roti, berhenti. Lagi ngadon berhenti. Oh, berhenti gitu ya. Wah, udah panik kan kalau lagi ngadon, setengah ngadon itu nggak akan bagus, betul ya, nggak seperti biasanya. Oke, saya cari karena udah tahun 2 tahun kali ya beli, nggak pernah tahu di mana. Wah, cari. Untung saya beli mereknya lumayan. Kalau mixer tuh itu ada mereknya gitu, ada toko ada head office dan sebagainya. Saya lihat, bagus lagi. Dia langsung kasih tahu service centernya di mana, Bandung itu di mana, langsung ada nomor teleponnya. Ditelepon nggak ngangkat ya nomor handphone. Saya minta tolong suami saya, dicobain karena saya kerja. Ini harus ini. Oh ya udah, dia bilang 1 sampai, dia bilang ketemu, dia bilang ada yang telepon 1 sampai 5 hari datang. Kalau bayar servisnya segini list, kalau harus ganti spare partnya tambah lagi. Oh ya udah, datang. Saya nggak ngeh karena saya pikir 1 sampai 5 hari. Tahunya besok udah datang. Terus kemudian saya udah tante, udah berapa hari yang lalu. Terus gimana? Itu di dalamnya dibuka katanya. Terus di dalamnya ada cetrekan katanya. Itunya lepas, kayak bukan lepas, salah gitu. Harusnya kayak misalnya on off-nya lah. On off-nya jadi ke off, jadi berhenti, entah gimana, cekrek. Ya udah, cuman dicekrekin aja udah katanya. Karena dia datang ya udah dibersihin sedikit. Udah, cuman gitu doang. Kemudian kita bilang pasti itu ada di manual. Tapi karena kita nggak lihat, saya nggak tahu. Orang harus datang, harus betulin, harus bayar. Saudara, seringkali kita baca Alkitab sama. Kita bilang kita udah tahu. Oh, cerita Yunus masuk ke dalam perut ikan. Oh iya sih, dia nggak taat sih. Dia lari sih dari Tuhan. Oh, cerita Yusuf. Oh ya Yusuf ini. Oh, cerita Yesus 5 roti 2 ikan. Jadi 5.000 orang, ada sisa 12 keranjang. Oh, bukan main Tuhan Yesus. Tapi kita nggak pernah ngalamin itu dalam kehidupan kita. Kita karena kita udah tahulah tombolnya ini. Kita nggak baca betul-betul. Manualnya dibaca betul-betul. Betul? Oke, kita baca ya sekarang. Ada seorang di dalam firman Tuhan namanya Timotius. Dia jadi anak rohaninya Paulus, ya. Jadi Paulus bikin surat khusus buat Timotius. Dan di dalam kitab kita sampai 2 jilid. Jilid 1, jilid 2, bukan cuma drakor, jilid 1, jilid 2. Ya, buku di kitabnya juga jilid 1, jilid 2. Kenapa? Karena Timotius ini luar biasa ya. Dan Paulus bukan main kepada Timotius, tapi ada satu hal yang luar biasa yang Timotius dinasihatkan sama Paulus. Dan ini jadi satu ayat yang merupakan satu rahasia yang Tuhan bukakan kepada orang-orang percaya. Yang mau percaya ini rahasia luar biasa. Saya baru belajar tentang
tentang penggembalaan ya. Waktu seorang gembala itu harus bisa konseling, di sini bisa konseling. Ibu bapak boleh konseling kalau ibu bapak butuh ya pada pakai media atau ibu gembala, karena mereka waktu belajar di sekolah itu belajar, ada pelajarannya khusus ya. Ada ini juga mungkin. Nah, saya belajar tentang satu orang namanya Jay Adams, karena saya harus presentasi tentang dia. Padahal di diktatnya cuma selembar, saudara, cuma selembar. Saya bilang harus presentasi paling sedikit 15-20 menit. Ini orang ini cuma selembar gini. Jadi saya harus mencari tahu siapa dia. Ternyata orang ini udah meninggal. Dia lahir tahun 1929 dan dia adalah seorang yang pionir konseling Kristen. Konseling Kristen ya. Jadi secara Kristen, secara Alkitabiah gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, orang ini bukan berasal dari seorang yang papahnya ajak dia ke gereja. Kalau adik-adik ya, anak-anak di sini yang dari kecil diajak ke gereja sama papa mama, puji Tuhan, itu puji Tuhan banget, sama kayak Timotius, nanti kita baca ya. Tapi Jay Adams enggak, papahnya itu, jadi dia nggak pernah tahu bahwa harus ke gereja setiap minggu, nggak pernah tahu. Satu kali waktu ketika dia SMA, ketika dia umurnya belasan, di bawah 15 tahun itu, dia melihat seorang temannya yang begitu kukuh, begitu kuat, berdiri di atas pendiriannya sebagai seorang Kristen. Sehingga dia berpikir, ini orang luar biasa, teman saya ini luar biasa. Saya nggak tahu ya, mungkin dibully atau apa gitu ya. Tapi itu membuat dia ingin tahu kenapa orang ini bisa seperti ini. Dan kemudian temannya ini cerita bahwa dia seorang Kristen, bahwa dia pengikut Kristus, bahwa dia percaya kepada Allah Tuhan yang menjadi manusia dan disalib mati untuk seluruh dosa manusia. Nah, setelah dia tahu bahwa orang ini Kristen, dia nggak ke gereja enggak, tapi dia kemudian ingat mungkin di rumahnya ada Alkitab, dan dia cari Alkitab karena bapaknya ini polisi, bapaknya polisi, mamanya kalau nggak salah guru ya. Nah, karena bapaknya polisi, dia cari, dia ingat bapaknya pernah dikasih Alkitab. Alkitab Keluaran Gideon ya, ada penerbit lah, dia yayasan Gideon gitu, lupa itu macam-macam. Dan Alkitabnya ini cuma perjanjian baru doang. Perjanjian baru ya, New Testament. Dan dia baca kitab Yohanes. Dia baca kitab Yohanes dan dia percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bukan tulisan yang sembarangan, ya, tetapi tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3. Kita baca dari ayat 15 karena ini tulisannya Paulus kepada Timotius dan menjadi sebuah instruksi kepada kita ya, terutama kepada anak-anak muda yang ketika dari kecil engkau sudah kenal Tuhan, kepada kita yang sudah dewasa, karena kita sudah dewasa ya, entah berapa lama lagi umur kita, tetapi setiap saat yang Tuhan masih berikan kepada kita, mari kita lihat ini ya. Oke, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci yang seperti apa? Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Silakan baca sekali lagi saudara dalam hati saudara. Karena ini indah sekali dikatakan, ingat kitab ini. Kitab ini kasih kita hikmat. Kasih kita hikmat yang akan menuntun kita. Pegangin tangan kita dan tuntun kita pada keselamatan. Jangan sampai waktu kecil kita sekolah minggu, waktu kecil atau udah dewasa kita juga ke gereja, kita kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah mengalami A, B, C, ketika sampai ke Z-nya, ketika kita masuk ke dalam surga, kita gugur. Kenapa? Karena kita tidak dituntun oleh buku manual ini. Kita cuma tahu, oh ya udah pencet ini aja. Nah saudara, ada manual booknya. Ada di firman Tuhan ini akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, yaitu Alkitab. Amin. Ayat 16. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lengkap saudara. Nggak cuma dikasih tahu salahnya doang, nggak cuma ditunjuk-tunjuk, udah salahnya ini. Nggak cuma dikasih tahu pengetahuan kalau salah ini ya kayak hakim. Salah ini melanggar hukum ini. Hukumannya segini. Enggak saudara. Tetapi dikasih tahu juga, diajarin, diperbaiki kelakuannya dan dididik untuk jadi orang yang benar. Saya percaya nggak ada orang yang mau jadi orang yang nggak benar. Semua pasti maunya jadi orang benar. Dan itu rahasianya manual booknya hanya firman. Amin. Alami itu sebagai sebuah pengalaman nyata saudara. Amin. Pengalaman nyata yang sehari-hari kita ngalamin. Bukan cuma sekedar tulisan doang, tapi alami tulisan itu memang diilhamkan Allah. Amin. Alami bahwa tulisan itu mengajar kita. Alami bahwa tulisan itu menunjukkan kesalahan kita. Banyak waktu saya ngajar sekolah minggu, apalagi waktu mulai kelas tunas remaja atau remaja. Karena waktu itu saya masih lebih muda, sekarang masih tetap muda. Masih dipanggil Cici, ya, di mana-mana masih dipanggil Cici. Nggak pernah jadi belum oma. Oke, jadi dipanggil Cici. Nah, dia bilang, Ci, boleh nggak? Pasti permulaan pertanyaannya pakai boleh nggak, gitu kan? Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari nanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Iya kan? Iya kan? Boleh nggak Tuhan? Nah, kayak gini nih. Mau melangkah nih ya, kita udah gini nih, boleh nggak Tuhan? Gitu ya, kita sering kali begitu kan? Nah, melangkah kita bilang, boleh nggak Tuhan? Nah saudara, kita nggak tahu kan kalau mau memperbaiki gimana, ya? Gimana perbaikannya? Kan kita udahlah kita mah orang ya banyak salahnya gitu ya, udah banyak bablasnya gitu ya. Gimana baliknya? Banyak orang-orang kita ngomong di kita di sini, berapa banyak di luar sana yang udah bablas, yang udah jalan dia pengen balik nggak bisa balik tuh, nggak bisa balik. Kita ini punya firman Tuhan yang akan mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita. Luar biasa memperbaiki. Itu mixer saya begitu cekrek, jalan lagi, udah jalan kayak biasa aja, udah nggak ada apa-apanya lagi, nggak kayak pernah rusak gitu. Saudara, kita mungkin merasa saya pernah rusak ininya, pernah rusak itunya. Firman Tuhan akan memperbaiki kita. Tuhan bilang, aku beri engkau hati yang baru. Nggak dikasih hati digosok-gosok, dicuci aja. Pakai apa ya? Yang bisa cuci. Enggak, dikasih yang baru. Oh, luar biasa Tuhan kita. Dikasih yang baru. Gimana caranya? Firman Tuhan. Jangan cuma baca. Ya. Kemarin saya dikasih tahu ada seorang Korea ya, udah meninggal juga. Dia nulis buku, saya lagi pesen bukunya. Tunggu serial, karena dia baca Alkitab udah 1800 kali. Bukan main ya. Ada beberapa, kalau nggak salah Pak Henry pernah itu juga baca Alkitab berapa bulan ya Pak, selesai satu Alkitab. Tiap hari ini 1800 kali. Makanya nggak aneh kalau Tuhan kasih rahasia yang kita nggak bisa lihat. Karena kita bacanya juga mau pagi-pagi ya, kita tadi nyanyi apa ya yang terakhir ya, kemenangan lah pokoknya mah, ya kan? Tuhan kasih kemenangan. Berapa banyak di antara kita yang bilang, besok pagi kalau bangun pagi-pagi buka pegang gadget, saya mau lihat Alkitab dulu. Tapi besok kan lupa. Pegang gadget, buka YouTube. Ya dia ketawa. Ya, betul. Saya kalau ditanya, siapa yang pernah ngalamin gitu? Saya angkat tangan nomor 1 saudara. Karena saya bilang mau buka Alkitab dulu. Tapi begitu bangun pagi, saya nggak bilang nggak boleh pegang handphone atau gadget yang lain, karena memang di situ Alkitab kita ya kan. Tetapi kan harusnya langsung buka Alkitab. Kan enggak. Apa dulu, YouTube dulu ya, seperempat jam, setengah jam.
luar biasa. Saya kasih highlight ya. Saya nggak tahu Alkitab saudara bisa dikasih highlight nggak? Ada beberapa aplikasi yang bisa dikasih highlight. Ketika dikasih highlight dia masuk ke tempat di mana saudara highlighted gitu ya. Udah dikasih distabiloin lah ya. Jadi kalau besok mau lihat apa ya kemarin ayat yang saya stabiloin. Kalau ada ayat yang begitu berkesan, stabiloin cepat. Kan nanti besok suka lupa alamatnya di mana. Ya kan? Ya. Nah, jadi stabiloin cepat. Nanti kita bisa lihat lagi di situ. Membantu sekali kalau kita mau pakai. Tapi kalau kita nggak mau pakai, pencet tombol doang aja, nggak baca. Ya. Begitu rusak panik. Ketika orang yang ininya datang cuma dicepretin, ada itu di manual. Ya, iya kan? Nah, ini firman Tuhan kita. Kalau kita mau mengalami pengalaman nyata, jadikan firman Tuhan itu amini, imani bahwa tulisan ini memang diilhamkan sama Allah. Allah sendiri yang mau ngasih tunjuk, mau ngasih tahu sama kita. Mau ngasih tahu sama kita, ini manualnya loh, begini caranya. Mau memperbaiki kelakuan, begini caranya. Mau mendidik orang dalam kebenaran, gini caranya. Kamu mau tahu ini boleh atau enggak, gini caranya, lihat. Ajarin. Ya, yuk. Ada satu ayat, saya mau tutup enggak lama-lama ya. Karena saya tahu, saya percaya bahwa saudara dapat informasi hari ini bahwa firman Tuhan ini manual buat kita. Ini adalah pengalaman yang harus nyata dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Supaya hidup kita menjadi cerminan Tuhan. Mau sepertimu Yesus, nggak bisa kalau nggak baca Alkitab. Nggak bisa kalau nggak kerjain apa yang Alkitab suruh. Lagi suruh apa, baca Alkitabnya nggak tahu. Nanti cuma pencet tombol. Begitu konslet bingung. Iya kan? Nggak bisa jalan lagi, ini gimana pakai Nedi? Buntu saya. Iya kan? Iya kan? Pusing, bingung saya ini mau gimana ini. Ampun deh, gimana ya? Ada yang bisa tolong saya nggak? Dalam segala hal, firman Tuhan harus jadi andalan saudara. Amin. 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 Mari kita baca. Ada ini menarik sekali. Saudara boleh catat. Nanti di rumah dibaca lagi. Ini saya nggak akan cerita panjang soal ini, tetapi ada cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu dulu, saudara, panjang kalau saya cerita ya. Tapi saudara tahu bahwa Alkitab kita ini mendapat perlawanan lah ya. Saya bilang perlawanan karena orang, apalagi kalau saudara bicara ngobrol sama teman saudara yang muslim, pasti dia akan bilang bahwa firman Tuhan Alkitab kamu itu udah dikorupsi gitu, dikorap tuh apa ya? Apa Pak? Orap dipalsukan lah ya, dipalsukan. Nah, saudara nggak akan bisa nanti saudara bisa pikir iya gitu, oh iya, nah dengerin gitu, lama-lama jadi salah. Enggak saudara, itu secara historical, secara sejarahnya itu dibuktikan sekali. Dan kita bisa melihat ini luar biasa. Kalau bukan diilhamkan Allah, masa sih bisa sama persis kepada dua orang yang berbeda. Yang pertama, kita perjanjian lama. Nama nabinya Yehezkiel. Ayatnya di Yehezkiel 3 ayat 3. Kita baca ya. Saya pernah dengar ayat ini. Tapi ketika hambanya kasih tahu bahwa ini dua sama banget. Sama. Saya mulai bilang kalau nggak diilhamkan sama satu orang, kalau nggak diilhamkan sama Tuhan, nggak mungkin. Dan ini luar biasa. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah buah kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Amin. Ini Yehezkiel, dia dikasih satu kayak penglihatan ya, mimpi atau penglihatan. Silakan saudara baca dari ayat yang pertama. Kemudian dia bilang, dikasih tahu tuh ada malaikat ambil makan gulungan kitab ini. Gulungan kitab, karena dulu firman Tuhan Alkitab itu ketika ditemukan itu karena zaman dulu itu ditulisnya terus nggak kayak kita buku ya di lembar-lembar ini. Tapi memang gulungan ada gulungan kayu atau gulungan kulit ya. Nah,
Jadi dia bilang, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab ini yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara, firman Tuhan seperti madu dalam mulut. Ya, suruh dimakan, bukan cuma dilihat, bukan cuma dijilat-jilat, bukan cuma disentuh-sentuh atau dicium doang, tapi suruh dimakan dan suruh ditelan karena nanti kita lihat. Kenapa rasanya manis? Mungkin harus dikunyah. Firman Tuhan, Alkitab kita ini harus dipelajari, bukan cuma sekedar dibaca. Jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak, ya saya mah sekolahnya nggak tinggi-tinggi, nggak pernah sekolah di sekolah universitas gitu. Nah, kayak lebih rendah, nggak usah khawatir. Firman Tuhan ini hidup. Ya. Dia kasih ngerti sesuai dengan kitab ini. Amin. Tapi khasiatnya sama. Ya. Itu yang luar biasa. Khasiatnya sama, nggak beda. Semakin kita punya, semakin manis kata saya. Ya. Seperti madu. Ayo satu lagi ya. Ini kan Yeskiel ya. Siapa? Yeskiel kan. Nanti kita lihat. Yohanes dikasih lihat hal yang sama di Wahyu. Wahyu pasal yang ke-9 ya. Ayat 10. Wahyu 10 ayat 9 dan 10. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Dimakan, ditelan. Kenapa ya pahit? Saya bertanya-tanya. Yang satu tadi nggak cerita tentang pahit di perut ya. Ini bilang pahit di perut. Saudara pernah makan obat? Pernah makan obat nggak? Pernah dong, pernah sakit ya. Nah, siapa yang waktu itu kena COVID? Kena COVID makan obatnya gila-gilaan kan? Kenapa gitu kan? Banyak banget gitu kan? Nah, saya mau tanya, mulut pahit nggak? Kalau lagi sakit makan obat? Pahit mulut. Ini mulut pahit. Kenapa mulutnya pahit? Perutnya pahit. Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang kalau ngomong bau mulut? Kita suka pikir, bau mulut apa-apa. Ada bisa jadi karena giginya rusak, ya. Jadi giginya rusak itu mungkin ada peradangan, infeksi sehingga bau. Tetapi yang paling lebih parah lagi itu perutnya. Perutnya masalah. Karena perutnya masalah, itu keluar. Makanya perutnya pahit. Saya pikir ini interpretasi saya. Interpretasi apa? Tafsiran saya. Itu tuh mengubah, itu tuh mengobati, makanya harus dimakan, makanya firman Tuhan itu harus dicerna, bukan cuma sekedar dibaca. Nggak cukup ibu bapak saudara-saudari, saudara cuma dengar firman Tuhan setiap minggu di gereja ini 1,5 jam maksimal. Tapi Liz, saya dengerin khotbah di YouTube. Puji Tuhan, bertambah. Tapi saudara harus alami, Pak. Ya. Kalau harus alami, berarti harus coba lakukan. Ya. Makanya bisa gagal nggak? Namanya dicoba, suka gagal, udah salah, betul? So baru dapat microwave baru, dipencet. Saya kemarin microwave saya rusak, kemudian Pak Pilih beliin lagi microwave baru. Ya, suami saya baik banget. Beliin saya microwave baru, saya bingung lagi. Ini mana ya? Bikin popcorn, saya masukin, saya pencet aja yang popcorn, gak jadi popcornnya, masih ada, masih banyak ini. Kenapa? Karena harus panas, nggak tahu lah ya. Pokoknya beda. Ini microwave-nya beda. Kemudian saya mau 1 menit, gimana nih 1 menitnya? Dulu mah 1 menit dipencet aja 1 menit terus jalan. Sekarang gimana? Kenapa? Karena itu salah. Dipencet ini, kok nggak jalan? Dipencet ini, kok nggak jalan? Saudara-saudara harus coba lakukan. Kalau Tuhan bilang sama saudara,
365. Terus hari ini baca yang ini, hari ini baca yang ini gitu. Kita belum pernah ya. Tapi pernah lakukan itu. Terus Tuhan bilang, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita letih lesu, lupa. Cuma diomongin tapi tidak datang. Iya Tuhan, harus datang, ku datang Tuhan. Mungkin harus sampai nangis karena kita benar-benar perlu Tuhan. Mengalami seperti itu. Ya Tuhan, lihat dan alami. Firman Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah. Alami, maksudnya alami. Dialami. Saudara mengalami apa artinya ditolong sama Tuhan. Saudara mengalami apa itu mujizat. Saudara mengalami yang dikatakan di dalam Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu, itu yang melindungi aku. Itu dialami sudah. Bukan cuma sekedar gadamu dan tongkatmu, bukan, tapi betul-betul mengalami. Itu adalah pengalaman nyata. Saudara mau 2024 tahun baru ini, kita kemarin orang Tionghoa mungkin bilang ini tahun baru kita, tahun baru Cina gitu ya. Mau tahun baru ini masih baru bulan Februari minggu kedua. Masih ada sekitar 50 minggu ke depan di 2024. Apakah saudara mau mengalami pengalaman nyata bahwa firman ini hidup, firman ini terbukti. Kalau Tuhan bilang aku akan mengasihi engkau. Kalau engkau menanti-nantikan aku, engkau tidak akan pernah lelah. Engkau berlari tidak pernah capek. Tapi engkau seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan. Amin. Bawa iman kita dengan pendengaran kita. Baca firman Tuhan sampai kita mendengar sendiri. Kuping kita dengar sendiri sampai kita tahu. Seorang Edward Adams, dia baca Yohanes, dan setelah selesai baca Yohanes dia bilang, ini buku benar, Tuhan ada. Kenapa? Dia biarkan Tuhan jamah itu. Jangan pernah tutup. Apa yang menyebabkan tangan Tuhan jadi nggak sampai ke kita? Segala dosa kita. Jangan simpan dosa itu. Minta ampun sama Tuhan segera. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kiranya memberkati kita. Kita nyanyikan reference turunkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan disenangkan ketika apa yang Dia katakan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan disenangkan ketika segala tulisan yang diilhamkannya terjadi dan menjadi pengalaman yang nyata. Tuhan disenangkan ketika firman yang seperti gulungan kitab itu manis di dalam mulut kita dan pahit tetapi menyembuhkan di dalam perut kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari datang kepada Tuhan secara pribadi demi pribadi. Engkau sendiri akan bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Abaikan kiri kananmu saat ini, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami pengalaman-pengalaman nyata dari firman-Mu dalam kehidupanku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku
percaya firman Tuhan yang dipaparkan kepada saudara pada siang hari ini. Saudara sedikit meragukan. Saya nggak bilang banyak-banyak, tapi sedikit meragukan. Dan meragukan itu menghalangi hal ini terjadi buat saudara. Pagi ini, siang ini saya mau katakan kepada saudara, percaya aja. Jangan banyak-banyak terlalu berpikir, tapi percaya saja. Firman Tuhan kepada saudara, percaya saja. Dan nyanyikan lagu ini, angkat tanganmu ketika imanmu kecil saat ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena kau perlu hikmat dan iman dari Tuhan. Perlu penyerahan kepada Tuhan. Perlu menyatakan penyerahanmu. Angkat tanganmu ketika engkau ragu, engkau angkat tanganmu lebih tinggi dan nyanyikan lagu ini. Merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Haleluya, Roh Kudus tolong hambamu. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Biarkan firman-Mu menjadi kesukaan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi sebuah kebutuhan yang esensi di dalam hati dan hidup kami. Karena firman-Mu akan menuntun, membawa kami masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Firman-Mu bukan hanya didengar, tapi firman-Mu benar-benar termeterai di dalam semua sikap, kelakuan dan hidup kami. Karena hanya itulah yang membuat kami tahu bahwa firman-Mu mengubah hati kami, mengubah sikap kami, mengubah karakter kami, mengubah pandangan kami, mengubah nilai-nilai hidup kami, membawa kami masuk seperti yang Tuhan inginkan, seturut kehendak dan rencana Tuhan. Firman-Mu bukan hanya memerdekakan kami, tapi firman-Mu akan membawa kami kepada kesuksesan yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami sudah berjanji akan terus mengecap firman ini, supaya firman-Mu ini terus akan mendorong kami, memotivasi kami betapa hebat firman mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Tetap dulu berdiri Bapak Ibu, tetap berdiri pengumuman. Dan semua harus diumumkan karena hari Rabu tanggal 14 ada pemilihan umum. Itu memang bertepatan dengan hari Valentine. Jadi saudara-saudara, hari malam Rabunya jangan nggak tidur. Anak-anak muda harus wajib pergi ke TPS, gunakan hak suara saudara. Itu hanya tinggal setengah jam, 45 menit. Tapi wajib saudara harus pergi. Ya, saudara harus gunakan hak pilih saudara karena ini harus saudara lakukan. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara ada banyak nih, ada beberapa calon dewan di sini. Kita doakan saja mereka jadi gitu ya. Kita doakan ibu Sinaga. Kita doakan Bapak yang siapa tuh? Ya, kita doakan supaya mereka jadi
jadi teladan maksudnya ya. Jadi terang di tengah-tengah, supaya mereka tenang saja, supaya Tuhan akan tolong mereka semua ya. Terserah saudara mau pilih siapa, karena kita punya pilihan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan Yesus pasti tolong kita. Bangsa ini harus ditolong oleh Tuhan dan dibawa pada kemuliaan. Mari kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak, hari ini kami akan pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan pengharapan baru, kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan berkat baru, kami pulang dengan perspektif yang baru. Kami pulang dengan suasana hati yang baru dari Tuhan. Kami besok akan mengalami berkat yang baru. Nah, besoknya juga kami akan terus mengalami anugerah yang baru, dan terus kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Karena itulah janji Tuhan kepada kami, selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, diberkati Tuhanlah rumah tanggamu, diberkati Tuhan anak cucumu, diberkati Tuhan pernikahanmu, diberkati Tuhan usaha dan bisnismu, diberkati Tuhan tokomu, diberkati Tuhan studimu, diberkati Tuhanlah rencana-rencanamu. Biarkan Tuhan berperkara dalam hidupmu, maka Tuhan akan membuat engkau selalu berhasil. Tuhan akan mengangkatmu terus dan terus mengangkatmu. Itulah yang Dia inginkan dari hidupmu. Oleh sebab itu arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya hari ini kepadamu, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya, serta memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu, menyertai hidupmu, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk membawa saudara di mana Dia berada, dan saudara pun berada bersama-sama. Yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin. Kalau berkati saudara, shalom.